Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam Pantekosta buat kita semuanya. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Siapkan hatimu yang terbaik untuk Tuhan. Memuji, memuliakan, menyembah Tuhan Allah yang agung dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Layakkan hidup kami Tuhan. Siapkan hatimu yang terbaik untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Izinkan Roh Kudus Allah yang bekerja dalam hidupmu memimpin setiap langkah kehidupan saya dan saudara. Yesus hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah biarkan ku sendiri.
setiap hati kami. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja dengan luar biasa, memenuhi setiap hati kami pagi hari ini, memberikan kami setiap pertolongan. Baik Tuhan. Glory, haleluya. Katakan bersamaku, Bapakku, bersamamu, Yesus. Engkau baik, Tuhan. Glory, haleluya. Teguhkan hati kami di sana. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, amin. Besar melimpah bersama Dia, haleluya. Bersamamu, Bapa. Dengan kasih Kristus Bapa Gembala mengawali dalam doa. Amin. Haleluya. Teguhkan hatiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah. Haleluya. Amin. Kehidupan kami saat ini tengah pergumulan di seluruh dunia tentang COVID-19. Engkau yang menjaga, melindungi, memberkati kami, bangsa negara kami Tuhan, hingga kami bersama-sama dapat beribadah, umat-umat-Mu di rumah dan kami hamba-Mu di tempat ini. Dan kami percaya lawatan Allah tetap dinyatakan, lawatan Allah terjadi, hadirat-Mu dirasakan, dan setiap iman umat-umat-Mu terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada Kristus Yesus. Kami hamba-Mu berdoa memulaikan ibadah ini dengan keyakinan Engkau hadir di mana kami umat-Mu berseru, karena Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang maha hadir. Karena kasih karunia-Mu Tuhan yang menyertai kami, memberkati ya Bapa secara khusus umat-Mu yang Kau izinkan mengambil bagian tugas pelayanan, baik pemimpin pujian, tim singer, musik yang mengambil bagian dalam perekaman, dan juga Tuhan dalam soundman. Bahkan teristimewa hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, urapan kuasa-Mu yang bekerja secara penuh. Hati kami penuh ucapan syukur, dan kami berseru dalam nama Yesus. Dengan keyakinan ini kuasa kegelapan kami hancurkan, patahkan, dan kami dibebaskan untuk menyembah, memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami rindu membawa korban yang menyenangkan hati-Mu, dan kami percaya kerinduan kami mendapatkan jawaban. Engkau kiranya mendengar dan menerima korban pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulaikan ibadah kami saat ini. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya.
memuji Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, mari siapkan hatimu yang terbaik untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat, besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita. Yes, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan, sekali lagi katakan, besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Yeay. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang besar. Amin. Kita masih memuji memuliakan nama Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu bersorak bagi nama Tuhan. Kemenangan sudah terjadi. Haleluya, amin. Kami bersorak pagi hari ini memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan, katakan
puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita berikan yang terbaik, hati kita, hidup kita, pikiran kita, untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Katakan bersama-sama, aku yakin saat kau berfirman Tuhan. Haleluya Yesus. Bila firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup saya dan saudara, siapkan hatimu. Ku yakin saat kau berfirman. Amin Tuhan. Glory bagi nama Yesus. Hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami aman bersama dengan Engkau Tuhan, karena Engkau yang menjaga hidup kami. Kami kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Amin Yesus. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dari awal angkat pujian ini bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, sama-sama kita bangkit berdiri. Amin. Kau baik Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi ku diangkatnya dan dipulihkannya. Kami aminkan pujian dalam hidup kami Bapa. Hanya kuasa dan perkataan-Mu yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Bela firman-Mu pagi hari ini menjadi rema bagi kehidupan kami. Menguatkan, meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Dimanapun umat-umat-Mu berada, baik yang beribadah di tempat ini dan juga di rumah. Roh Kudus Allah yang menaungi hidup kami. Roh Kudus Allah yang memberkati dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu tidak pernah berlalu begitu saja.
Firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, menghasilkan buah, memberikan kekuatan yang baru bagi hidup kami. Kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kami seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Dan firman-Mu pagi hari ini Engkau urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, Engkau yang berkuasa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami, hidup kami, pikiran kami yang terbaik untuk firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya saudara diberkati lewat pujian-pujian yang dinaikkan tadi. Dan saatnya di hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah di hari Pentakosta. Satu hari yang luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan dan digenapkan di dalam kehidupan setiap orang percaya. 2000 tahun yang lalu 120 orang murid-murid Tuhan di loteng Yerusalem menerima penggenapan janji Allah, dan Allah terus bekerja hingga sekarang menyatakan kasih karunia keselamatannya bagi saudara dan saya. Pagi hari ini kebenaran firman Allah saya memberikan judul manusia dalam kemuliaan Allah yang dijanjikan dan telah ditetapkan. Manusia dalam kemuliaan Allah yang dijanjikan dan telah ditetapkan. Ketika saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Adam dan Hawa diciptakan, Allah menjanjikan bahwa mereka akan menjadi serupa, segambar, secitra dengan Allah. Ya, dan bukan hanya dijanjikan, Ia juga telah menetapkan bahwa itu bagian yang akan diterima oleh manusia. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kapan janji Allah itu digenapi? Kapan janji Tuhan yang ditetapkan itu terwujud dan diwujudkan? Disinilah kita akan belajar pada pagi hari ini lewat firman Allah. Mari kita membaca saudaraku yang terkasih 1 Petrus pasal 1, suratan Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat 12. Saya bacakan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi,
yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Haleluya. Saya ingin menyampaikan 3 hal. Saudaraku yang terkasih, di hari kenaikan Tuhan Yesus, saya telah berbicara kepada saudara, dan saudara boleh kembali mengingat nanti dengan membuka YouTube, ya, pada hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya telah berbicara 3 hal Yesus yang Allah yang mulia, itu yang pertama. Kedua, Yesus merupakan patron, pola yang telah ditetapkan Allah bagi manusia ciptaannya, yaitu sebagai manusia dalam kemuliaan yang dijanjikan dan ditetapkan Allah. Dan di dalam bagian yang ketiga, Yesus Kristus adalah pribadi yang berbeda dengan yang lainnya. Saudaraku yang terkasih, dalam satu sisi dia Allah, dalam kemuliaan, wujud Allah yang nyata, itulah Yesus. Tapi di dalam pribadi Yesus, saudaraku yang terkasih, adalah wujud dari apa yang telah ditetapkan Allah sebagai manusia dalam kemuliaan yang telah dijanjikan dan ditetapkan Tuhan. Oke, saudara, saya pagi hari ini tidak mengulang bagian ini, ya. Saudara bisa mengingatnya kembali dalam tayangan YouTube yang lalu, tetapi saya hanya menyinggung sedikit saja. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, Yesus yang sulung sebagai manusia dalam kemuliaan yang dijanjikan dan telah ditetapkan Allah. Yesus itu, Ia yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Ia mengambil bagian dalam apa yang Allah telah janjikan dan tetapkan, dan wujudnya dinyatakan bagi saudara dan saya yang hidup zaman akhir ini, tentang manusia dalam kemuliaan Allah yang dijanjikan dan yang telah ditetapkan Allah. Mari kita kembali membaca di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 8, 9 dan 10. Kolose pasal 2 ayat 8, 9, 10. Di sini dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah, keallahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, untuk hal yang ini, yaitu manusia yang mendapatkan kemuliaan Allah, kemuliaan yang telah dijanjikan dan telah ditetapkan Allah pada saat Allah menciptakan manusia, wujudnya dinyatakan di dalam Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam bagian ini ada begitu banyak berita, ada begitu banyak penyampaian, ada begitu banyak kabar-kabar. Ayat 8 Paulus mengungkapkan, ada yang berkutat kepada filsafat manusia yang kosong,
yang mereka seolah-olah mengenal Allah, tetapi sesungguhnya mereka tidak dapat mengenal Allah dengan filsafatnya. Plato, saudaraku yang terkasih, dan berbagai filsuf-filsuf dunia hingga sekarang berusaha, namun tidak dapat mengenal Allah. Ajaran turun-temurun, saudaraku yang terkasih, yang disebut dongeng. Di dunia ini ada begitu banyak dongeng, saudaraku yang terkasih. Lalu saudara, ada ajaran dalam roh-roh dunia. Dan semua itu tidak menurut di dalam Kristus Yesus. Yang seturut dengan ajaran Kristus Yesus adalah di mana Yesus anak Allah turun sebagai manusia, menderita mati di kayu salib buat saudara dan saya, darahnya tercurah menebusmu, dan ia dikuburkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit dari kubur, dan ia menyatakan diri dalam kemuliaan sebagai anak Allah, sebagai anak manusia yang telah beroleh kemuliaan yang Allah janjikan dan yang telah ditetapkan Allah. Dan Kristus inilah yang sulung di antara semua manusia, karena saya katakan Adam telah gagal dan semua nabi-nabi Tuhan tidak dapat memenuhi tuntutan dari Tuhan menjadi serupa, segambar dengan Allah. Dan Yesuslah yang telah mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya 40 hari lamanya, berulang-ulang, supaya murid-muridnya mengenal, supaya murid-muridnya meyakini, supaya murid-muridnya tidak salah bahwa Yesus adalah yang sulung sebagai manusia dalam kemuliaan yang dijanjikan telah ditetapkan Allah. Petrus mengatakan, kami adalah saksinya bagaimana Allah telah menyatakan Yesus Kristus dalam kemuliaannya berulang-ulang. Saudaraku yang terkasih, Petrus, saudaraku yang terkasih, menjadi saksi ketika Yesus di sebuah bukit beroleh kemuliaan bersama dengan Elia dan juga Musa. Petrus berkata, Tuhan, baiklah kita mendirikan 3 buah tenda di tempat ini. Dan ketika ia sedang berbicara, tiba-tiba langit terbuka dan terdengar suatu suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan saudaraku yang terkasih, Petrus menyaksikan dan mendengar suara itu. Kemudian saudara, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ketika Yesus berbicara, ya Bapa, permuliakanlah anakmu, maka terdengarlah suara guru. Yang murid-murid dan orang mendengar hanya suara guru, bukan suara siapa-siapa, tetapi yang di sana Tuhan menyatakan adalah Bapa yang berseru, aku sudah mempermuliakanmu dan aku akan mempermuliakan kamu lagi. Jadi Petrus mengatakan, sayalah saksinya bahwa Yesus adalah manusia yang telah beroleh kemuliaan Allah yang dijanjikan dan telah ditetapkan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Petrus mengajarkan kepada muridnya yang bernama Markus. Ia juga bersaksi kepada seorang tabib yang bernama Lukas. Ketika ia berjumpa, Lukas yang adalah murid daripada Rasul Paulus,
Ia pun berbicara dan bertanya kepada Petrus sehubungan dengan buku yang dia tuliskan untuk Theophilus, seorang pemuka. Saudaraku yang terkasih, dan saudara perhatikan apa yang dituliskan dan digambarkan oleh dua orang yang memiliki hubungan yang erat dan dekat dengan Petrus. Markus menggambarkan Yesus sebagai seorang hamba yang taat sampai mati. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi saudaraku yang terkasih, Petrus menggambarkan Yesus dalam Injil sebagai manusia, hamba yang taat sampai mati. Lukas menggambarkan Yesus anak manusia yang beroleh kemuliaan ketika ia telah menyelesaikan segala pekerjaannya. Dan disinilah saudara, Kolose pasal 2 ayat 8, 9 dan 10. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Bagian yang kedua, saudaraku yang terkasih, tujuan iman orang percaya. Sebelum saya lanjut pada bagian ini, saya mengingatkan apa yang Kolose, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Kolose. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menaman kamu dengan filsafatnya yang kosong. Yang artinya saudara, jangan kita mau dialihkan dalam satu kemuliaan yang telah Allah janjikan dan Allah tetapkan di dalam hidup saudara dan saya, yaitu di dalam patron, dalam bagian yang sulung yang telah ditetapkan Yesus Kristus menerimanya yang pertama dan kita yang berikutnya, kepada kemuliaan-kemuliaan yang lain yang adalah berupa filsafat-filsafat palsu dan kosong. Oleh karena itu, di bagian yang lain, Petrus pun berseru agar saudara dan saya yang telah kita baca tadi di dalam 1 Petrus pasal 1 mulai ayat yang ketiga, saudara memiliki kebanggaan, saudara memiliki kegembiraan yang tidak dapat ditukar oleh apapun juga. Ada satu lagu Pantekostal yang lama yang menggambarkan saudara kebanggaan, kegirangan yang besar dari anak-anak Pantekosta yang sekali percaya tetap percaya, sekali Yesus tetap Yesus, sekali GPDI tetap GPDI, tidak beranjak kepada bagian yang lain. Saudaraku yang terkasih, sekali Yesus sampai mati tetap Yesus. Lagu itu berkata demikian, sekarang ku milik Yesus, Yesus milikku, bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus milikku, bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Dan saudaraku yang terkasih, saudara lihat, dan saya boleh menyaksikan hamba-hamba Tuhan Pantekosta. Saudaraku yang terkasih, di tahun 1900 mulai 21 tahun 30-an, 40-an, wah saudaraku yang terkasih, sangat-sangat militan. Ada banyak orang meninggalkan usahanya menjadi hamba Tuhan, pekerjaannya menjadi hamba Tuhan, dan mereka hidup dalam segala kekurangan. Manusia jasmani mereka merosot, tapi mereka mengambil bagian dalam satu tujuan, memberitakan Injil Kristus, memberitakan keselamatan yang telah dijanjikan itu. Dan buahnya hingga sekarang saudara, gereja Pantekosta di Indonesia tahun depan berusia 100 tahun. Api Pantekosta, saudaraku yang terkasih,
yang sudah dimulai pada tahun 1921, dimulai dengan suatu pelayanan misi di Bali, berlanjut saudaraku yang terkasih, dan kebanggaan itu tidak berubah. Bagi kami hamba Tuhan, kebanggaan bahwa saya milik Yesus dan Yesus milikku tidak berubah. Dari dulu lagu Pentakosta, saudaraku yang terkasih, memiliki kebanggaan yang tidak berubah. Salah satu contoh, saudaraku yang terkasih, adalah mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saudara lihat, semua hamba Tuhan Pentakosta, ketika mereka terjun dalam pelayanan, mereka tidak terjun dalam logika pikiran, oh saya pilih ini, tetapi bergumul berdoa di mana Tuhan panggil. Teman saya, saudaraku yang terkasih, ketika di sekolah Alkitab, almarhum Hartono, saudaraku yang terkasih, Hartono Sutrisno, saudaraku yang terkasih, waktu di sekolah Alkitab, saudara, hamba Tuhan ini, teman saya sedikit meragukan. Kenapa, saudara? Karena ia selalu ngomong begini kepada saya, Roni, kalau kita beli segala sesuatu, jangan nawar. Kalau saudara kita itu mau beli segala sesuatu, jangan nawar. Kita ini anak Tuhan, Tuhan kita kaya, beli saja, nggak usah nawar. Dan saudara, ketika dia bersaksi, dia katakan, saya mau melayani di Papua. Saya bilang, kira-kira orang seperti ini bisa bertahan di Papua? Saya sendiri, saudara, kalau Tuhan bilang panggil ke Papua, mikir 10 kali. Saya betul-betul harus berdoa. Dan apa yang terjadi, hamba Tuhan ini, teman kami, melayani di Papua. Bukan 1-2 tahun, saudara, puluhan tahun ia melayani di Papua. Dan ia pindah dari Papua karena, saudaraku yang terkasih, ayah mertuanya dipanggil pulang. Ia harus kembali menggantikan pelayanan orang tua dari istrinya. Jadi saudara lihat, banyak hamba Tuhan dari Pentakosta yang melayani sampai daerah-daerah. Kenapa? Karena kebanggaan ini. Oke. Saudaraku yang terkasih, melalui bagian ini saya mau berdoa, saya mau berharap seluruh jemaat Pentakosta memiliki kebanggaan. Dan bukan hanya bangga absolut begitu, tapi saudaraku yang terkasih, mencapai tujuan iman setiap orang percaya. Saya merindukan saudara bukan hanya bangga dengan filsafat kosong, bangga dengan kebanggaan yang kosong, tidak. Saya merindukan, saya berdoa kebanggaan saudara, kegembiraan saudara membawa saudara pada tujuan iman setiap orang percaya. Apakah itu? Di dalam 1 Petrus 1 ayat 9 dikatakan demikian, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Apa yang dimaksud dengan keselamatan jiwa kita? Saudaraku yang terkasih, tidak lain tidak bukan, yaitu manusia yang beroleh kemuliaan yang dijanjikan dan yang telah ditetapkan Allah sebagaimana dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Sekali lagi, tujuan iman setiap orang percaya yaitu manusia yang beroleh kemuliaan yang dijanjikan dan telah ditetapkan Allah sebagaimana telah dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Kembali kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8. Saudaraku yang terkasih, ya, ayat 7 dan 8 saya bacakan. Maksud semuanya itu ialah supaya untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api,
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Siapa? Yesus yang mati, yang disalib karena engkau, yang bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga pada hari ke-40. Namun kamu mengasihinya, mengasihi Yesus. Kamu percaya kepada dia, percaya kepada Yesus. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Katakan amin. Kebanggaan inilah yang membawa dan menuntun saudara mencapai tujuan imanmu, yaitu manusia yang beroleh kemuliaan yang telah ditetapkan dan dijanjikan Allah, yang dinyatakan sebagaimana wujudnya pada pribadi Yesus Kristus. Keselamatan ini yang kemudian saudaraku yang terkasih di dalam ayat yang ke-10 diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Nabi-nabi yang bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan Tuhan bagi kita. Nabi-nabi Tuhan yang berbicara tentang keselamatan yang dijanjikan Allah itu bagi saudara dan saya. Mereka tidak mendapat melihatnya, mereka tidak dapat memandangnya, mereka hanya mengimani dan mereka berusaha menyelidiki dengan iman mereka untuk mengetahui wujudnya seperti apa. Namun mereka tidak beroleh kasih karunia untuk melihat wujud dari kemuliaan Allah yang dijanjikan dan ditetapkan bagi manusia. Ayat yang ke-11 dikatakan saudara, mereka meliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Nabi-nabi ini mengerti dan tahu saudara, bahwa sebelum anak Allah, anak manusia itu menerima kemuliaan yang dijanjikan, ia akan menderita, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu menyatakan kemuliaan, beroleh kemuliaan sebagai manusia. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana. Namun kembali mereka tidak beroleh kasih karunia mengetahui waktu yang mana dan saat yang bagaimana. Ayat yang ke-12, bukan hanya nabi-nabi, malaikat-malaikat di sorga pun saudara menginginkan, merindukan, mengetahui keselamatan yang Allah telah janjikan dan ditetapkan untuk menjadi serupa, segambar dengan Allah yang hidup. Ayat yang ke-12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, dan yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ingat saudara, ketika saudaraku yang terkasih Yakub bergumul dengan Allah, dengan malaikat Tuhan, ia bertanya, siapa namamu? Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberitahu namaku. Dan malaikat itu tidak dapat dan tidak mau memberitahukan namanya.
Ia memberkati Yakub dan mengganti nama Yakub menjadi Israel. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jadi bukan hanya nabi-nabi, tapi nabi-nabi ini bersaksi. Nabi-nabi ini menyampaikan bahwa malaikat-malaikat sendiri ingin mengetahui apa yang Allah janjikan dan tetapkan bagi manusia, yaitu Ia akan menjadikan kita menjadi segambar, serupa seperti Tuhan. Yang artinya manusia beroleh kemuliaan Allah dalam apa yang telah dijanjikan dan ditetapkan. Ketika Tuhan berbicara kepada Adam bersama malaikatnya, Ia berkata, aku akan menjadikan manusia rupa dan gambar Allah. Baiklah kita menjadikan manusia rupa dan gambar kita. Malaikat Allah yang bersama dengan dia tahu bahwa manusia dijanjikan, ditetapkan beroleh kemuliaan seperti Allah, menjadi seperti Tuhan. Saudaraku yang terkasih, maka iblis sendiri pun tidak tahu, saudara, saat yang mana, bagaimana janji itu dinyatakan. Sebab saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau iblis, penguasa dunia ini, pemerintah-pemerintah dunia ini tahu saat yang mana dan bagaimana keselamatan bagi manusia, janji Allah digenapkan dalam kehidupan manusia melalui Yesus Kristus dengan cara kematiannya, iblis tidak akan menyalibkan Yesus. Iblis tidak akan mendorong setiap orang saat ini untuk berteriak saat itu, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Saudara, tidak akan. Perhatikan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-8 dan 9 ayat 8, pasal 2 ayat 8. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi saudara, kalau iblis dan seluruh malaikat kegelapan ini tahu saat yang mana dan bagaimana janji Allah digenapkan bagi manusia, ia tidak akan mendorong, ia tidak akan menggerakkan semua orang berteriak, salibkan Yesus, bebaskan Barabas, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Dan ketika Yesus tergantung di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabatani, iblis dengan bangganya mungkin ia berdiri dan jemawa menengadah, sekarang aku menang. Apalagi ketika kemudian di kayu salib, Yesus berseru, berapa lama Tuhan? Haleluya. Tetapi iblis mulai tersadar ketika Yesus berkata, sudah selesai, I am done. Ketika Tuhan berkata sudah selesai, sudah genap, iblis baru tersadar, waduh ternyata ini. Dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saat itu Yesus berseru, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan Yesus mati di kayu salib. Dan apalagi kemudian saudara, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, bumi bergetar, terjadi gempa bumi yang dahsyat, tirai bait Allah terbelah, bang, kubur-kubur terbuka, dan orang-orang kudus yang baru mati dibangkitkan. Namun ia masih berada di dalam alam kubur.
Tapi ketika Yesus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, Yesus bersama orang-orang kudus yang baru meninggal di Yerusalem itu, yang baru dikuburkan kurang dari 3 hari, kembali ke Yerusalem. Dan mereka kembali ke rumah keluarganya. Orang-orang kudus ini kembali ke rumah keluarganya. Dan mereka disambut. Orang-orang kudus ini hanya menampakkan diri kepada keluarganya. Saudaraku yang terkasih, kenapa? Karena saat dan waktu di mana kemuliaan yang Tuhan janjikan dan tetapkan itu dinyatakan nanti pada saat Yesus datang kali yang kedua. Katakan amin. Oleh karena itu, maka saudaraku yang terkasih, perhatikan baik-baik bahwa tujuan iman saudara dan saya adalah bukan hanya jadi anak Tuhan, bukan hanya diberkati dalam segala sesuatu, tapi tujuan saudara dan saya adalah yaitu menjadi manusia yang beroleh kemuliaan yang dijanjikan, yang telah ditetapkan Allah, yang sudah dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus sebagai yang sulung. Dan saudaraku yang terkasih, sekali lagi, iblis tidak bisa berbuat apa-apa ketika Yesus mati. Ia ternyata dikalahkan, dihancurkan. Dan oleh karena itu, maka saudara dan saya, kita yang berseru dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Haleluya. Bagian yang terakhir, marilah saudaraku yang terkasih, kita berdiri dalam kebanggaan dan kebahagiaan, dalam kegirangan, karena janji yang telah dijanjikan Allah ditetapkan sejak dunia ini dijadikan. Saudaraku yang terkasih, kepada saudara dan saya janji itu diwujudkan, janji itu dinyatakan, walaupun kita menerimanya di dalam iman. Dan nanti kita akan menerima penggenapan iman kita itu adalah ketika Yesus datang kali yang kedua. Di atas awan Yesus datang, maka saudara, orang yang meninggal di dalam Tuhan, ia lebih dahulu dibangkitkan, beroleh tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan yang telah dijanjikan dan ditetapkan Allah sejak dunia ini dijadikan. Dan saudara dan saya yang hidup diubahkan dalam sekejap, beroleh bagian yang sama seperti Yesus. Dan mereka yang telah lebih dahulu meninggal, barulah kita berjumpa dengan Yesus di udara. Seperti pujian Pantekosta, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu dengannya jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang mengasihi, pertemuan di udara. Saudaraku yang terkasih, jadi akhirnya anak-anak Tuhan, kalau hari-hari ini engkau mengalami satu bagian dari pencobaan, saya ingin tegaskan saudara, kita berada di sini. Ayat yang ke-7 dan 8. Saudara, semua kita yang hidup, kita berada di sini di dalam ayat 7 dan 8. Kita baca saja ayat 3 sampai 8, saudara. Kita ada di sini. Oleh karena itu saudara, berdiri teguh dalam bagian ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 8 saya bacakan kembali. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Maka di dalam bagian ini katakan, kebanggaan, kegembiraan kita adalah saudara terus hidup di dalam hidup yang penuh pengharapan kepada Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit bagimu.
Ayat 4 katakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yang artinya saudara, kemuliaan itu sudah ditetapkan Allah, dan Allah akan nyatakan, ia sekarang tersimpan di sorga sebagai milikmu, dan itu akan dinyatakan bagimu ketika Yesus datang kali yang kedua. Dikatakan saudara, kita bukan dengan kekuatan sendiri mengatasi segala pergumulan kita. Ayat 5 katakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Iman kita membawa kekuatan kuasa Allah menjaga dan memelihara kita untuk kita teguh dalam iman percaya kita. Dan ayat 6, oleh karena itu dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniaannya dengan api, sehingga apa saudara? Kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saat Yesus datang, kita bukan orang yang kecewa, kita bukan orang yang ditinggalkan, tapi kita orang yang beroleh janji itu. Katakan amin. Dan akhirnya saudaraku yang terkasih, yang Tuhan minta ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, Yesus yang turun dari sorga, yang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, namun kita percaya, kita mengasihi Dia. Dikatakan sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Katakan amin. Disinilah saudara kita harus hidup. Kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap percaya, sekalipun kita tidak melihatnya, kita bergembira dan bersukacita dalam kemuliaan yang tidak dikatakan, karena Tuhan menjanjikan dan Ia adalah setia. Apa yang dijanjikan Tuhan, Ia pasti genapkan dalam hidup kita. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman, mari kita tundukkan kepala, kita menyembah Dia. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tidak dan belum melihat Yesus, tetapi kita percaya, kita mengasihi Dia. Di sinilah kita bergirang dan bergembira karena kita akan mendapat bagian di dalam kemuliaan-Nya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, Roh yang kudus yang sekarang ini ada dan tinggal di dalam hatimu adalah jaminan dari Tuhan bahwa engkau akan memperoleh segala sesuatu yang dijanjikan dan ditetapkan Allah bagimu. Roh Kudus adalah materai dari Allah yang Allah tetapkan bagimu, bahwa engkau tidak akan kehilangan segala sesuatu, tapi engkau akan memperoleh segala sesuatu yang telah dijanjikan dan ditetapkan Allah ketika dunia ini, langit dan bumi ini dijadikan. Oleh karena itu saudara, jangan biarkan imanmu digagalkan oleh filsafat-filsafat dunia, oleh filsafat-filsafat omong kosong, oleh roh-roh dunia yang miskin,
bahkan oleh dongeng-dongeng nenek moyang. Jangan biarkan engkau dipengaruhi oleh segala filsafat-filsafat dunia ini, tapi teguh berpegang kepada apa yang telah dijanjikan Allah dalam keselamatannya, yang dinubuatkan oleh nabi-nabi, dan berusaha untuk mengetahui rahasia itu. Bahkan malaikat-malaikat di surga pun ingin mengetahuinya, namun tidak beroleh kasih karunia. Tapi kepadamulah kasih karunia itu dinyatakan sekarang, agar kita teguh berdiri dalam keyakinan iman kita. Haleluya Yesus. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curhat kuasa Roh Kudus, genapi firman, jadikanku alat. Kami berkumpul Tuhan di hadapan-Mu, berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat. Kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat. Katakan, biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, negeri ini, sampai seluruh bumi ini. Bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh
serukan itu, katakan penuhi, curahkan kuasa Roh-Mu, api kemuliaan-Mu membakar hati yang untuk melayani sampai seluruh hati ini, sampai seluruh hidup ini, sampai seluruh hidup ini dipenuhi api kemuliaan, sampai seluruh jiwa ini, amin, sampai seluruh jiwa ini, sampai seluruh tubuh ini, tubuh ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berbangga, kami berbahagia, kami bersukacita. Ternyata bagian yang telah Engkau tentukan dan janjikan kepada kami, menjadi manusia yang beroleh kemuliaan, menjadi serupa seperti Tuhan, serupa seperti Allah kami. Yang dijanjikan Allah itu diselidiki oleh nabi-nabi, namun mereka tidak beroleh kasih karunia. Yang berusaha diselidiki dan dicari tahu oleh malaikat, namun mereka pun tidak beroleh kasih karunia. Tetapi kepada kami, Engkau telah memberikan kasih karunia-Mu untuk kami mengerti dan memahami. Dan kami tahu kasih karunia itu Engkau nyatakan oleh Roh-Mu yang Engkau curahkan, Roh-Mu yang tinggal di dalam kami, Roh-Mu yang mencelikkan, Roh-Mu yang membukakan, Roh-Mu yang membuat kami mengerti betapa kasih-Mu yang luar biasa dalamnya bagi kami. Betapa mulia bagian yang ditentukan bagi kami, yang tersimpan di sorga, yang tak bercacat celah sedikit pun. Dan kami beroleh bagian di dalam Kristus Yesus yang telah mati, bangkit, naik ke surga, dan Ia akan datang kembali. Yesus Kristus akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara, untuk menjemput kami, untuk kami boleh bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hamba-Mu tidak berbicara lebih jauh, tapi kami yakin Roh Kudus-Nya akan menerangi lebih jauh. Oleh Roh-Mu kami mengerti, oleh Roh-Mu kami dibukakan, oleh Roh-Mu kami beroleh sukacita menerima bagian yang ditentukan ini. Oleh karena itu Tuhan, kami buka hati kami buka hidup kami buka jiwa kami untuk Roh-Mu bekerja lebih luas lagi. Haleluya, 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 haleluya. Ya Roh Kudus, berkaryalah lebih jauh dalam setiap hati dan hidup kami. Dengan iman ini kami berseru berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, jangan lupa sebentar jam 10 anak-anak kita menerima berkat firman Tuhan. Saudara ingatkan anak-anak kita dan dorong untuk mereka ambil bagian di dalam ibadah sekolah minggu. Lalu saudaraku, untuk hari ini adalah hari yang ke-10 kita merayakan hari Pentakosta, di mana kita masih ada doa yang hari ke-10 ini, dan saudara diharapkan ikut ambil bagian jam 6:30 malam, baik saudara yang di rumah maupun kita semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Tentu sehabis ibadah kedua ya, jam 5 sore kita ibadah,
lalu 6:30 baru ambil bagian dalam doa hari yang ke-10. Itu saja pengumuman dari gereja hari ini, Minggu tanggal 31 bulan Mei. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau dengarkan pujian dari pelayan-pelayan Tuhan, Pastori. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada saat ini. Saudara yang kasih Tuhan, kita berdiri sama-sama dan kita naikkan syukurku buat hari yang Kau berikan. Haleluya.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku hanya syukur dari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah selamatkan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh terima firman-Mu dan kami percaya umat-umat Tuhan boleh menerima kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kalau hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Roh Kudus yang mau berkata-kata lebih jauh, Roh Kudus yang memimpin kehidupan umat-umat-Mu di hari-hari terakhir ini Tuhan, untuk kami boleh lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sebentar juga untuk ibadah sekolah minggu Tuhan yang memberkati jam 10, bahkan sebentar sore ibadah jam 5 sore, bahkan doa untuk hari Pentakosta, hari terakhir, hari ke-10 Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memimpin, kiranya ingatkan umat-umat-Mu untuk ambil bagian di dalam doa yang hari ke-10 ini Tuhan. Berkati Bapak Gembala dalam pelayanannya, berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Berkati pemain musik, bahkan Tuhan yang melayani dalam pujian Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah Tuhan. Berikan kepintaran hikmat daripada-Mu. Walaupun mereka belajar di rumah Tuhan juga yang mau tolong. Pakai guru-guru yang membantu mereka dan juga orang tua Bapak. Engkau yang memberkati kesehatan umat-umat-Mu. Bahkan mereka yang berdagang, berusaha, bekerja apapun Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan saja boleh permuliakan. Kami ingat juga buat mereka yang sudah tidak bekerja, mereka yang kena PHK ataupun sudah dirumahkan, Tuhan yang tolong berikan penghiburan, kekuatan daripada-Mu sehingga mereka boleh mendapat pekerjaan lagi yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melindungi sepanjang hari ini buat kami semua. Kami mengalaskan doa kami dan kami ingat bangsa Indonesia Tuhan juga yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan akhirnya umat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kalau tiba saatnya kita menikmati kasih karunia Allah di sepanjang hidup kita di minggu-minggu yang akan datang, Ya Tuhan menyertai-Mu, Ya ada, Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang menuntun dan membimbing kita dan memberkati kita dalam segala hal yang baik dan indah. Oleh karena itu tengadakanlah wajah-Mu, angkatlah tangan-Mu, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus yang dicurahkan untuk menuntun, membimbing dalam segala kebenaran, menyucikan, menguduskan, memelihara-Mu hingga kita sekalian terpelihara tanpa cacat celah, dan dihentarkannya kita untuk berjumpa dengan Yesus Setiawan yang permai dalam kemuliaan Anak Tunggal Allah.
Tuhan menyertai memberkati usaha pekerjaanmu berhasil beruntung. Tuhan Yesus menyertai memberkatimu dengan berkat kesehatan panjang umur. Tuhan Yesus menyertai memberkatimu dengan sukacita, kegirangan, kebahagiaan bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucu, semua dalam kasih sayang Tuhan. Diberkatilah engkau remaja, pemuda dan pemudi. Tuhan menyertai memberkatimu dengan sukacita, kegirangan besar. Tuhan memberkati pendidikanmu berhasil, pekerjaanmu disertai dan dibuat berhasil, masa depanmu sungguh ada. Kasih setia rahmat Tuhan dicurahkan bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa secara pribadi, teguhkanlah hatimu. Dan saya percaya firman Allah yang memberkati saudara bekerja lebih jauh. Roh Kudus teristimewa yang memenuhimu, memampukan engkau sebagai pribadi-pribadi yang diperlengkapi Tuhan, menjawab setiap pergumulan-pergumulanmu sekarang. Haleluya. Berdoa dan serahkan hidupmu, Tuhan menyertaimu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Akhirnya saudaraku yang terkasih, tetap semangat, jangan pernah bosan. Walaupun mungkin kita masih tetap beribadah melalui online, live streaming, saudara tetap ambil bagian persekutuan ibadah kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.